Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Cynthia Lestari dengan NIM 20050911072. Saya berasal dari kelas Administrasi Bisnis 3C Politeknik Negeri Medan. Pada pembelajaran komunikasi bisnis kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan bisnis dan proposal bisnis, yaitu yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Aulia Benazira Ginting, SEMMPAR. Baiklah, yang pertama adalah pengertian laporan bisnis. Apa itu laporan bisnis? Laporan bisnis sebagai suatu pesan objektif yang tersusun dan teratur yang digunakan untuk penyampaian informasi dari suatu bagian organisasi atau institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah oleh Himset dan Betty dalam Purwanto 1997 ayat 88. Maka dari itu, definisi tersebut maka akan kita ambil suatu kesimpulan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, dan penyampaian informasi yang baik intern maupun ekstern biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu untuk membantu pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Lalu ini adalah pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, yaitu dalam pendapat Haryani dalam Sutrina Dewi tahun 2006 ayat 1138. Lalu apa sih itu proposal bisnis? Secara umum, proposal bisnis adalah dokumen yang tertulis yang dibuat oleh kewirausahaan dengan menggambarkan seluruh unsur relevan mengenai rencana usaha baru yang akan mereka dirikan atau mereka bangun. Semua unsur itu dimulai dari internal atau hingga eksternal akan dicantumkan dalam proposal tersebut. Nah, di dalam proposal bisnis terdapat 3 jenis, yaitu proposal bisnis informal, proposal bisnis informal, dan unsociatic proposal. Lalu kegunaan laporan bisnis. Kegunaan laporan bisnis yang pertama yaitu untuk memonitor, misalnya laporan operasional atau laporan kegiatan personal. Lalu untuk membantu mengimplementasikan kebijakan perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi prosedur persyaratan hukum dan peraturan, misalnya laporan pajak, laporan analisis dampak lingkungan, dan laporan ketenagakerjaan atau pemburuan. Lalu mendokumentasikan prestasi kerja, misalnya laporan perkembangan dan akhir suatu kegiatan. Lalu pedoman dalam pengembalian keputusan, misalnya laporan penelitian atau riset. Lalu memperoleh bisnis baru dan pendanaan, misalnya proposal penjualan. Lalu jenis-jenis laporan bisnis berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu menurut suatu laporan dapat dibedakan. Yang pertama yaitu laporan informal atau informal report, yaitu menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis kesimpulan dan rekomendasi. Yang kedua yaitu lakukan analytical atau analytical report, yaitu menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkan, kemudian mengambil kesimpulan dan merekomendasikan. Lalu analytical ini mungkin akan diberi label, misalnya laporan rekomendasi atau usulan atau proposal. Lalu berdasarkan subjeknya. Laporan dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan pada departemen mana suatu laporan diperoleh. Misal contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pemasaran, laporan produksi, laporan pembelanjaan, laporan personalitas, personalia, dan lain-lainnya. Lalu berdasarkan formalitanya. Menurut formalitanya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal ataupun informal.
Laporan formal disebut juga laporan panjang atau long report. Laporan formal ini umumnya panjang, lebih dari 10 halaman, dan mencakup masalah-masalah yang kompleks. Laporan formal mencakup pertama yaitu body text atau pendahuluan seperti pendahuluan, isi, penutup. Lalu prefatory part yaitu sampul, judul, halaman, surat kewenangan, penerimaan, persetujuan, abstraksi, rangkuman eksekutif, daftar isi, atau daftar label. Lalu supplemental part, yaitu seperti lampiran, daftar pustaka, istilah, dan indeks. Lalu laporan informal. Biasanya harga mencakup body text, namun demikian beberapa laporan informal mungkin mencakup judul, halaman, pengiriman, dan lampiran. Berdasarkan keasliannya. Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan menjadi yang pertama, laporan otoritas atau authority report. Suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite. Lalu yang kedua, laporan sukarela atau voluntary report, yaitu suatu laporan yang dibuat atas dasar inisiatif diri sendiri. Lalu laporan swasta atau private report, suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan swasta. Lalu laporan publik atau public report, suatu laporan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, termasuk sekolah-sekolah, rumah sakit, atau lembaga lain yang dibiayai oleh pemerintah. Lalu berdasarkan frekuensinya, laporan berdasarkan frekuensinya dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu laporan berkala atau periodic report. Dapat dikeluarkan harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Lalu yang kedua yaitu laporan khusus atau special report. Ditulis manakala kebutuhan terhadap suatu informasi muncul, laporan khusus mencakup suatu situasi atau kejadian yang unik atau khusus seperti munculnya krisis dalam suatu perusahaan. Lalu berdasarkan penampilannya, laporan memorandum atau memorandum reports, yaitu laporan yang menggunakan format memo, yaitu mencantumkan kepada, dari, subjek, dan tanggal. Lalu laporan surat atau letter report, yaitu laporan yang menggunakan format surat dengan kepala surat yang di dalamnya berisikan alamat, salam pembuka, penutup, dan tanda tangan dan referensinya. Lalu yang ketiga, laporan dalam bentuk cetakan, yaitu laporan dalam bentuk cetakan memiliki judul yang sudah tercetak, instruksi, dan baris-baris kosong. Lalu berdasarkan kegiatan proyek, laporan pendahuluan atau preliminary reports atau yang biasa kita sebut laporan pendahuluan itu adalah laporan pendahuluan mencakup persiapan suatu proyek, hasil yang diharapkan, dan cara melakukan pelatihan pegawai. Lalu laporan perkembangan atau progress report, yaitu laporan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala. Lalu laporan akhir atau final report, yaitu laporan yang mengenai akhir dari pelaksanaan suatu proyek. Lalu berdasarkan pelaksanaan pertemuannya. Berdasarkan pelaksanaan pertemuannya, laporan bisnis dapat dibedakan sebagai agenda, resolusi, dan notulen, lalu laporan pertemuan. Yang pertama yaitu agenda, adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung, yaitu mencakup jadwal pelaksanaan, topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Lalu resolusi adalah laporan singkat yang secara formal berisikan pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Lalu notulen atau minutes adalah laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung, mencakup catatan semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan. Lalu yang terakhir adalah laporan pertemuan atau proceeding. Adalah suatu laporan resmi yang cakupan bahasanya lebih luas dan berisi hasil-hasil pertemuan atau konferensi yang penting.
Lalu kita masuk ke dalam syarat laporan yang baik. Bagaimana agar laporan kita itu baik? Maka kita harus mengetahui syarat-syarat di dalam pembuatan laporan tersebut. Laporan itu memiliki berbagai variasi atau jenis, tetapi yang paling sering dalam suatu laporan bisnis yang baik mencakup itu ada 3 hal. Yang pertama, informasi yang akurat. Suatu informasi yang tidak mencakup kebenaran dan tidak akurat atau tidak lengkap akan mengakibatkan kemunduran atau kemerosotan, bahkan memudarnya reputasi suatu organisasi di hadapan masyarakat di umumnya. Lalu, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik, yaitu laporan bisnis harus dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak internal, tetapi juga untuk pihak eksternal pada organisasi. Oleh karena itu, laporan bisnis adalah suatu dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas. Sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika dalam berbisnis. Lalu yang ketiga yaitu format dan organisasi laporan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Format dan organisasi penulisan laporan bisnis hendaknya mampu memenuhi kebutuhan pembaca. Terdapat 3 pilihan format laporan, yaitu surat, memo, atau manuskrip. Lalu perencanaan laporan dan proposal bisnis. Perencanaan laporan dan proposal bisnis, persiapan yang diperlukan untuk menulis laporan dan proposal ini paling tidak untuk mencakup 6 tahapan, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama ini perencanaan adalah analisis masalah yang cakup tujuannya untuk penyusunan laporan tersebut. Lalu yang kedua yaitu analisis audiens. Analisis terhadap penerima atau audiens merupakan tahapan yang penting dalam mempersiapkan laporan bisnis. Seseorang yang bertugas menyusun laporan bisnis perlu memperhatikan siapa aja yang akan menerima laporan ini, baik dari segi pendidikannya, pengalamannya, maupun emosionalnya. Lalu yang ketiga yaitu menentukan ide atau gagasan. Semua ide yang kita tulis secara umum kemudian akan dibuat laporan yang berdasarkan rencana kerja yang sangat rinci. Lalu yang keempat yaitu mengumpulkan bahan yang diperlukan. Tahapan keempat ini adalah dalam mempersiapkan laporan bisnis untuk mengumpulkan fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Data-data tambahan ini bisa diperoleh dengan melakukan penelitian sekunder dan penelitian primer. Lalu, menganalisis dan menafsirkan data. Untuk laporan singkat, tahap ini hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Namun laporan yang panjang seperti laporan analisis yang berdasarkan fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, tahap ini memerlukan waktu yang lebih lama. Analisis atau penafsiran harus objektif, jujur, dan tidak menghilangkan atau memanipulasi fakta yang relevan. Lalu yang keenam, mengorganisasi data dan mempersiapkan outline akhir. Setelah kita menganalisis dan menafsirkan data secara hati-hati, hasil temuan di organisasi dan dibuatkan outline akhir. Sebelum menyiapkan outline, perlu dipertimbangkan berbagai metode pengorganisasian. Lalu pengorganisasian laporan dan proposal. Yang pertama ada cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Lalu yang kedua cara menyusun teks laporan dan proposal. Dan yang terakhir metode menyusun tubuh laporan dan proposal. Yang pertama dengan cara menyusun tubuh laporan dan proposal dengan cara pendekatan deduktif. Kata deduktif atau langsung menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum menjelaskan hal-hal yang rinci. Lalu yang kedua, pendekatan induktif. Pendekatan induktif berbeda penyajiannya dengan pendekatan deduktif. Dengan cara induktif, fakta-fakta yang akan dijelaskan sebelum ide-ide pokok dan simpulan atau rekomendasi dikemukakan. Lalu yang kedua yaitu cara menyusun teks laporan dan proposal. Salah satu tugas yang cukup rumit dalam membuat laporan adalah memutuskan cara-cara terbaik untuk menyusun fakta
fakta yang tersedia sehingga terbentuk bagian teks laporan. Teks dapat disusun dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat topik atau kriteria, menyusun urutan suatu peristiwa, mendeskripsikan lokasi atau tempat, lalu menjelaskan suatu proses atau prosedur, lalu menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet, menyusun urutan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Lalu yang ketiga yaitu metode outline. Setelah menyusun atau mengorganisasikan body text dan teks laporan, judul dan subjudul dapat disusun dalam suatu outline. Outline yang baik memiliki alat yang penting untuk menghemat waktu dan memberi bantuan terhadap dalam menyusun laporan. Dalam suatu laporan panjang, outline juga akan menjadi daftar isi laporan. Bagian-bagian pokok dalam laporan dan proposal. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan ada 10 hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu yang pertama pemberi kuasa, yang kedua yaitu tata letak, yang ketiga masalah, yang keempat maksud, yang kelima ruang lingkup, lalu yang keenam metodologi, yang ketujuh sumber-sumber, yang kedelapan latar belakang, yang kesembilan yaitu definisi istilah, yang terakhir yaitu keterbatasan. Lalu, isi laporan. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah isi laporan tersebut. Dalam bagian ini kita membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Di samping itu, bagian ini dapat membantu kita untuk mencapai maksud dari penulisan laporan bisnis yang kita tulis ini. Penulisan laporan bisnis yang tidak baik harusnya mencakup temuan fakta yang penting dan relevan. Yang ketiga yaitu penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh dan untuk laporan analisis juga mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Oleh karena itu, dalam laporan informasional, bagian penutup ini dinamakan dengan rangkuman, sedangkan pada laporan bisnis disebut kesimpulan dan rekomendasi. Lalu penulisan laporan yang singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis, lalu penulisan laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Oleh karena itu, hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan pada body atau tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan penutup. Ini adalah contoh pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis. Dapat kita lihat beberapa contoh dalam slide saya ini. Ada yang menggunakan tabel, grafik, dan bagan. Perbedaan laporan bisnis pendek dan bisnis panjang. Pada laporan pendek, hanya terdiri dari 1 sampai 5 halaman. Jarang dilengkapi kata pengantar, daftar isi, dan abstrak, dan lebih menekankan pada isi laporan. Sedangkan pada laporan panjang, jumlah lebih banyak dari laporan pendek, menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak, dan lebih menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, peneliti, dan analisis. Membuat proposal panjang dan proposal pendek. Yang pertama dalam pembuatan proposal pendek yaitu didahului dengan pendahuluan, latar belakang, rencana awal, rencana dan jadwal, penetapan staf, anggaran, dan permintaan persetujuan. Lalu dalam proposal panjang yaitu membuat yang pertama dengan latar belakang, berisikan dasar gagasan usaha, daftar riwayat, hidup pengelola, serta visi dan misi perusahaan. Lalu aspek pemasaran. Ini berisi gambaran umum tentang pasar, permintaan, penawaran, pesaing. Lalu aspek produksi. Ini adalah menyangkut dengan produk-produk dalam perusahaan. Proses produksi tersebut, lalu kapasitas produksi, lokasi usaha, rencana kebutuhan bahan baku, dan lain-lainnya.
Lalu aspek organisasi dan SDM, menyangkut gambaran umum bagian struktur, uraian jabatan, perizinan, kegiatan praoperasional, dan jadwal pelaksanaan. Lalu aspek keuangan, berisikan asumsi-asumsi investasi sumber pembiayaan proyek, laba dan rugi. Itu sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.